Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis dan Perencanaan Sistem Terintegrasi berbasis O18 bagaimana factoring inventory dan accounting untuk pemenuhan kebutuhan terhadap demand yang cepat di PT Pokora. Perkenalkan, saya Wadila Syafuddin. Perkenalkan, saya Sunda Setia, selaku desainer. Saya Sugeng dari selaku programmer. Saya Mata Bisa selaku sekretaris. Selamat menyaksikan presentasi kami. Baik, selanjutnya terkait dengan latar belakang di mana sini kami memiliki tujuan dengan implementasi sistem ERP berbasis Ubuntu dan microservice ini akan dapat yang pertama adalah mengintegrasikan data dan proses utama, yang dimana di sini ada produksi dan akuntansi untuk otomatisasi dan peningkatan efisiensi. Yang kedua adalah menyediakan data stok, yang dimana di sini ada biaya, ada stok dan keuangan yang akurat serta terpercaya untuk perencanaan, kontrol dan juga pelaporan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah memberikan visibilitas menyeluruh terhadap kinerja perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan tepat tentunya. Dari sini kami mengangkat masalah yang pertama adalah proses pengolahan BOM, penjadwalan dan juga monitoring. Produksi belum terintegrasi secara optimal. Yang kedua adalah monitoring stok, bahan baku dan tracking persediaan yang dimana di sini masih kurang efektif sehingga berisiko menghambat produksi. Dan yang ketiga adalah penyataan biaya, produksi dan pelaporan keuangan yang belum terhubung langsung dengan data produksi dan inventory. Untuk solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama implementasi sistem ERP berbasis Ubuntu. Yang kedua adalah microservice, yang dimana di sini difokuskan pada manajemen order produksi dan BOM, pemantauan progres produksi secara real time. Di mana modul yang kami gunakan ada tiga, yaitu modul manufacturing, inventory dan juga accounting. Dan di sini adalah beberapa contoh kemasan dari produk yang kami garap. Next. Berikut adalah dataset yang dimana kami gunakan untuk mengerjakan proyek ini. Yang dimana di sini ada beberapa produk, ada 5 produk diantaranya adalah Pokora Klasik Populer, Pokora Poko Germat dan juga ada beberapa lain yang ada di bawahnya. Next. Untuk pertama adalah BPMN, di mana di sini BPMN inventory. Di mana di sini kita proses awal itu dimulai ketika supplier memiliki bahan baku perusahaan. Seterusnya adalah inventory staff akan menerima dan memeriksa kualitas bahan baku, kemudian inventory manager juga menentukan apakah bahan baku itu sesuai dengan standar atau tidak. Selanjutnya jika bahan baku sesuai, data stok input ke sistem kemudian disimpan ke gudang. Inventory manager memantau ketersediaan stok bahan baku melalui sistem dan juga jika stok tersedia, bahan baku dikirim ke bagian manufacturing. Sehingga jika stok juga tidak tersedia, manajer membuat permintaan pengadaan bahan baku. Next. Untuk BPMN manufacturingnya, kami dimulai di sini ketika production staff menerima bahan baku dari inventory. Selanjutnya production staff menginput produk yang akan diproduksi ke microservice, dan kemudian sistem membaca BOM dan menghitung kebutuhan material secara otomatis. Selanjutnya production manager menentukan apakah material mencukupi untuk diproduksi. Jika material mencukupi, sistem otomatis membuat manufacturing order atau PO. Dan kemudian production staff melakukan proses, yang dimana di sini produksi berdasarkan manufacturing order, dan juga kemudian production manager melakukan pengecekan kualitas hasil produksi. Jika produk sesuai standar, produk dikemas dan dikirim ke inventory. Kemudian jika tidak sesuai dengan standar, dilakukan proses reward produksi. Selanjutnya itu adalah untuk cara BPMN accounting. Nah, BPMN accounting itu dimulai ketika sistem menerima data hasil produksi dan manufacturing. Kemudian dia akan menghitung biaya produksi secara otomatis menggunakan Ubuntu, sehingga staff accounting dapat membuat laporan biaya produksi dan laporan produksi tersebut bisa dihasilkan dari Ubuntu. Terus accounting manager nanti meninjau laporan biaya produksinya dan jika laporan disetujui, staff accounting nanti akan melakukan tidak disetujui, maka staff accounting akan melakukan revisi laporan dan kalau disetujui nanti manajer akan menyetujui laporan dan proses selesai. Berikut adalah proses hierarki diagramnya. Dia terbagi menjadi 3 poin besar, yaitu ada inventory management, manufacturing process, dan accounting management dengan masing-masing levelnya sebagai inventory ada material procurement, good receipt, management, raw material storage, raw material issue, dan production. Lalu manufacturing processnya dia ada receipt control, production planning, menjadi order production dengan prosesnya ada hosting, winnowing, blending, packing, dan mixing. Serta untuk accounting management dari production cost calculation, cost goods sold, supply payment, financial and financials. Nah, berikut untuk data flow diagramnya, ada pertama ada manufacturing, inventory, quality control dan juga accounting. Dan untuk manufacturing sendiri, yaitu nanti tim produksi akan mengikut jadwal produksi dan juga data POM sistemnya. Sistem menyimpan data produksinya, lalu dilakukan monitoring progres produksi secara laporan dan masukkan laporan produksi ke manajemennya. Kemudian inventory-nya dari sisi inventory, tim produksi nanti akan menambahkan bahan baku ke bagian inventory-nya dan sistem akan mengecek dan membarui stok bahan baku pada database inventory-nya. Sehingga supaya dapat mengirimkan bahan baku yang diterima oleh warehouse ke informasi ketersediaan bahan baku di tim produksi. Dan untuk quality control ini dia fungsinya untuk mengecek atau melakukan pengujian dan validasi produk, sehingga tim produksi akan mengirimkan sampel produk ke ujinya, lalu quality control melakukan pengujian validasi produk dan juga menyimpan hasil quality control ke database, dan kemudian akan mengirimkan laporan quality controlnya. Dan accounting dia mengambil data produksi dan menggunakan bahan baku untuk menghitung biaya produksi supaya mengirim invoice dan verifikasi ke accounting staffnya, dan kemudian sistem akan menyimpan data biayanya dan menghasilkan laporan accounting. Dan itu untuk use case diagramnya dia ada terbagi menjadi manufacturing, inventory dan juga accounting-nya. Nah, use case diagram sendiri itu dia berguna untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan modul-modul sistem ERP sesuai tugas masing-masing. Nah, di sini untuk modul inventory sendiri dia mengelola bahan baku stok, terus untuk modul manufacturing dia untuk mengelola proses produksi dan hasil produksi, kemudian accounting-nya dia untuk biaya. Dan untuk aktor-aktor yang ada di sini dia ada staff accounting, manager accounting, terus juga ada manager inventory, staff inventory, dan manager production serta staff production.
Dan untuk selanjutnya itu adalah pas diagram. Nah di sini dia ini menggambarkan sistem terintegrasi dari industri yang menghubungkan modul, inventory, manufacturing dan juga accounting. Nah di sini gunanya untuk mempermudah proses produksi pokoknya sendiri. Nah inti utama dari PPR ini dia adalah bill of materialnya yang digunakan untuk mengelola struktur bahan baku produksi. Nah, jika material yang tersedia, nanti sistem akan otomatis membuat manufacturing ordernya, lalu data hasil produksi nanti akan terintegrasi ke modul accountingnya untuk menghitung biaya produksi secara otomatisnya dan juga harganya. Kemudian nanti inventory akan digunakan untuk mengelola stok bahan baku dan pengujiannya secara manual. Sehingga accounting juga bisa digunakan untuk membuat laporan biaya produksi dan laporan keuangan perusahaan, dan sistemnya nanti akan membantu pengelolaan proses manual dan mempermudah pengelolaan produksi melalui integrasi kegunaan. Kita lanjutkan pada bagian requirement engineering, ini di bagian fungsional requirement, di bagian manufacturing. Mungkin boleh operator kita buka satu-satu. Jadi sebelumnya kita ada ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu adalah materials management, itu nggak perlu. Nah, di dalam materials management ini terdapat 3 subjek teman yang mana yang pertama itu sistem dapat mengelola bill of material dan baik, lalu juga sistem dapat memantau penggunaan bahan baku secara real time, secara terintegrasi, dan yang ketiga sistem dapat memberikan notifikasi kekurangan bahan baku. Oke, mungkin boleh di zoom in lagi. Nah, selanjutnya ada ke bagian planning, boleh dibuka ke bagian planningnya. Yang pertama itu sistem dapat membuat production order secara otomatis. Yang kedua, sistem dapat melakukan planning dan scheduling produksi. Oke, boleh dilanjut lagi ke bagian production. Jadi di bagian production execution ini, sistem dapat memantau proses produksi secara real time. Lanjut ke bagian quality control. Jadi di bagian QC ini, sistem dapat mencatat hasil quality check produksi dari setiap kita akan memproduksi suatu produk yang akan kita produksi. Lalu lanjut terakhir itu di bagian reporting. Di bagian reporting ini, nanti sistem itu dapat bisa menampilkan dashboard dan laporan produksi sehingga kita sebagai distributor bisa memantau bagaimana kondisi atau kendala terjadi di sistem. Oke, mungkin bagi next. Selanjutnya itu ada di bagian inventory. Di bagian inventory sendiri itu ada beberapa kategori, subkategori. Yang pertama itu ada inventory transaction, bagi next ada barcode and scanning, lalu kemudian juga ada reporting, lalu ada stock visibility, lalu ada reordering alerts, ada request management, dan yang terakhir ada sistem juga sistem integration. Nah, teman-teman di inventory ini dari sub di sini itu adalah beberapa kategori yang mana ketika produk sudah di manufacturing dan dimasukkan ke inventory, kita tuh membutuhkan sub-sub yang ada di sini, misal kayak barcode and scanning. Barcode and scanning itu membantu kita dalam mengecek apakah produk tersebut itu sudah bisa terjual dan bisa terjual yang mana nanti akan masuk ke dalam modul accounting. Mungkin itu adalah salah satu penyelesaian atau integrasinya dari inventory. Ini baru next. Selanjutnya ada dari bagian accounting. Di bagian accounting ini ada capability segment share yang mana kita itu sistem dapat mengintegrasikan data inventory dan manufacturing sebanyak 14,3%. Lalu kemudian sistem dapat membuat laporan biaya produksi sebesar 14,3%. Kemudian juga yang lain-lainnya, sistem dapat membuat laporan keuangan otomatis, sistem dapat menampilkan dashboard laporan keuangan, sistem dapat mencatat pembayaran supplier, kemudian juga sistem dapat mencatat pendapatan penjualan produk, yang mana sistem juga dapat menghitung penggunaan bahan baku produksi. Nah, di bagian inventory ini semuanya balance ya teman-teman, karena kita berhasil di angka 14,3%. Lalu selanjutnya ada bagian requirement engineering yang fungsional requirement. Jadi di sini ada snapshotnya ya teman-teman. Jadi di mana pada bagian fungsional requirementnya kita berhasil untuk menjaga keamanan sebesar 20% dari seluruh total produksi dan juga kemudian pengguna sebesar 40% karena sistem ini tuh dapat terintegrasi atau dapat diakses oleh berbagai kalangan tanpa adanya kendala. Jadi tinggal masuk ke web lalu kita bisa menggunakan itu dengan mudah. Lalu selanjutnya itu ada kinerja dan stabilitas yang kita bisa kejar di angka 40%. Oke, kita masuk ke bagian key performance indicator atau KPI. Di bakal ini KPI itu dari inventory, dimana fungsinya itu yang pertama ada inventory turnover. Inventory turnover ini mengukur perputaran stok di dalam sistem. Kemudian ada stok akurasi, mengukur kecocokan stok fisik dan sistem. Jadi nanti kita bisa mencocokkan stok fisik yang ada di gudang dengan yang ada di sistem itu sama atau tidak. Lalu kemudian ada stok outlet, di mana stok outlet itu mengukur frekuensi kehabisan stok. Dan yang terakhir ada inventory holding cost, di mana kita bisa mengukur biaya penyimpanan stok. Mungkin itu KPI inventory-nya, bisa dilanjut ke next KPI. Baik, saja untuk informasi indikator dari inventory ini. Yang pertama adalah indikator di mana dia mengukur jumlah produksi produksi, lalu ada produksi efisiensi yang mana mengukur efisiensi produksi, lalu adanya pengukuran waktu pada masa produksi dan juga pengukuran produksi cacat. Nah baik, pada accounting speed itu kita memiliki pengukuran pada pertumbuhan pendapatan, lalu pengukuran pada laba bersih, pengukuran kecepatan dan pengukuran efisiensi biaya dari setiap sekali batch produksi. Baik, ini merupakan tentang internal service yang kita buat, di mana kita mempermudah bagian manufacturing order untuk menginput bahan-bahan atau data yang diperlukan pada sekali produksi. Ini merupakan order collector-nya, yang dimana kita bisa menginput bill of materials yang masuk terhubung dengan order, di mana itu akan mempermudah para user untuk menginput informasi data produksi yang akan diinput, yang mana ada beberapa informasi yang bisa diinput dari informasi umum, misalnya dari bahan baku, komponen, kuantiti, hingga ke operasi yang akan digunakan pada satu kali masa produk diproduksi. Baik, ini merupakan input integrasi dari transaksi ke Odoo, yang mana data langsung terupdate otomatis di Odoo yang sudah kita input datanya sebelumnya di microservice, di mana kita tidak perlu lagi untuk input data manual ke Odoo, di mana kita otomatis mempermudah
si user untuk menginput produk yang ingin diproduksi pada perusahaan itu. Baik, ini ke reporting dan kesimpulan yang dimana beberapa kita mengakui bisnis perangkat ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi karena pada proses bisnis dan perusahaan itu memenuhi demand yang cukup pada produksi cepat. Luas pengolahan produksi khasiat, terus juga dalam segi keuangan itu dapat dilakukan secara detail tindakan microservice yang sudah terancam dapat mengoptimalkan proses produksi, mengontrol stok bahan baku, lalu menghasilkan proses keuangan yang sistematis dan transparan melalui microservice dan terintegrasi dalam Odoo. Dengan demikiannya, penggunaan Odoo dapat dilakukan untuk membantu PT Corpora dalam meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kesalahan operasional serta memudahkan keputusan yang lebih efisien dan berkepanjangan untuk kelangsungan bisnis PT Corpora. Baik, sekian presentasi proyek kecil kom kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.